Kinerja banyak perusahaan negara BUMN setelah dilanda era COVID dalam 2 tahun terakhir memang tidak cukup menggembirakan. Kalau kita lihat misalnya laporan konsolidasi tahun 2019 sebelum periode COVID, dan kita lihat laporan keuangan konsolidasi di 2020 dan 2021, angka bottom line-nya memang turun cukup tajam. 2019 kita masih mampu mengenerate profit hampir mencapai sekitar 120 triliun ya. Sementara laporan keuangan 2020 menunjukkan angka konsolidasi, laporan profit BUMN hanya mencapai 30 triliun. 2022 juga mungkin kelihatannya meskipun sudah ada perbaikan ekonomi, mungkin angkanya belum akan kembali pulih seperti periode sebelum COVID. Nah, hal-hal ini tentu menjadi tantangan ke depan bagaimana BUMN bisa dikelola dengan lebih baik sehingga bisa menciptakan value juga yang lebih baik ya. Kalau kita perhatikan memang jumlah BUMN relatif cukup banyak ya, masih lebih di atas 100. Dengan langkah-langkah terakhir pemerintah melakukan upaya-upaya restrukturisasi, melakukan proses pembentukan beberapa holding dan lain-lain, maka memang jumlah BUMN menjadi relatif berkurang ya. Jadi kalau katakanlah masih ada 100 BUMN, maka sekarang kita bisa membagi mereka ke dalam beberapa kelompok industri, ke dalam beberapa holding begitu, sehingga fokus dari Kementerian BUMN dalam memonitor ya kinerja BUMN ke depan mungkin juga akan bisa lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan dari jumlah keseluruhan BUMN yang ada, misalnya katakanlah 100 BUMN, itu memang kondisi kinerjanya masih Pareto ya. Jadi kira-kira the top 25 of BUMN itu mengenerate hampir 80% lebih dari total sales seluruh BUMN. Sehingga tentu ini menunjukkan indikasi yang tidak sehat, bahwa hanya the top 20, the top 25 saja yang mendominasi keseluruhan revenue dari BUMN. Saya kira dengan upaya-upaya pembenahan restrukturisasi, ini adalah langkah-langkah supaya kondisi Pareto itu kemudian bisa dihilangkan. Nah tentu dalam hal ini tidak memang semudah membalikkan telapak tangan begitu ya, karena banyak hal yang harus diperhatikan, banyak variabel juga yang harus segera diamati supaya kendala-kendala dalam upaya memajukan kinerja BUMN itu bisa berlangsung dengan baik ya. Saya kira yang paling sederhana upaya untuk misalnya perbaikan dari sisi aturan regulasi ya. Kaitannya dengan soal business judgment rule misalnya ya. Ini saya kira perkara menarik ya. Jadi kalau direksi BUMN melakukan suatu aksi korporasi, corporate action, dan kemudian atas aksi korporasi tadi menimbulkan kerugian misalnya, maka kalau kemudian nanti direksi BUMN dituntut ya di depan pengadilan dianggap merugikan negara, maka saya kira tidak akan ada satupun nanti ke depan direksi BUMN berani mengambil resiko untuk melakukan corporate action ini. Sehingga perlu betul-betul diatur apa dan bagaimana business judgment rule yang benar, sehingga tidak kemudian menjadikan seluruh kalau terjadi corporate action yang menimbulkan kerugian dianggap bisa menimbulkan juga efek bagi para direksi sebagai pelaksana corporate action tadi. Jadi menurut saya sepanjang prinsip-prinsipnya sudah dipenuhi, misalnya satu, bahwa atas corporate action yang akan dilakukan itu memang sudah dilakukan kajian visibility study yang cukup dalam. Dua, tidak ada misalnya benturan kepentingan, conflict of interest antara direksi dengan proyek yang akan dikerjakan ya. Tiga, kemudian juga sudah dilakukan suatu proses due diligence yang cukup lengkap begitu ya. Sehingga nanti pada saat kemudian itu dijalankan, dieksekusi, dan kemudian karena berbagai macam sebab kemudian dianggap tidak cukup berhasil atau bahkan kemudian mengalami kerugian, maka kalau beberapa kriteria tadi sudah diikuti, saya kira mestinya itu tidak menjadi suatu hal yang kemudian bisa menyebabkan mereka masuk dalam tuntutan hukum ya. Karena menurut saya yang namanya corporate action itu ya hanya tinggal bisa dua hal begitu ya. Kalau nggak untung ya rugi. Kalaupun rugi ya saya kira itu adalah risiko bisnis begitu ya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Nah dengan begitu saya kira kalau aturan regulasi yang mengatur mengenai business judgment rule ini bisa masuk ya dalam misalnya undang-undang BUMN yang nanti misalnya akan diamandemen, saya kira ini akan memberikan suatu kepercayaan diri, confidence ya kepada direksi BUMN untuk mereka bisa melakukan ya upaya-upaya corporate action dalam rangka meningkatkan value dari perusahaan-perusahaan BUMN ini untuk mereka bisa meningkat ya ke dalam level yang lebih baik ke depannya.
Dan di sisi yang lain juga saya kira perbaikan-perbaikan yang lebih struktural juga perlu dilakukan ya, supaya juga pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN juga tidak terlalu pusing mengurusi terlalu banyak BUMN ya. Padahal sebagian BUMN itu juga mungkin jangan-jangan juga sudah tidak beroperasi atau bahkan dia sudah hidup dalam suatu posisi kuadran di mana produk jasanya ya sudah tidak lagi strategis seperti dulu pada saat awal mereka dibuat, atau bahkan juga mungkin penguasaan market share-nya juga sudah relatif kecil ya. Jadi BUMN-BUMN yang masuk dalam kuadran ini menurut saya juga sebaiknya mulai bisa dipikirkan ya untuk bisa dirilis, dilepas begitu ya. Apalagi BUMN-BUMN yang sudah berhenti beroperasi. Kan kita ini kalau kita perhatikan ya, kan ada beberapa masih tercatat sebagai BUMN padahal de facto dalam kenyataannya mereka sudah berhenti beroperasi misalnya ya. Jadi kita bisa lihat beberapa contoh perusahaan lah, misalnya ada yang namanya misalnya PT Perusahaan Kertas Kraft Aceh, itu kan sudah dari sejak beberapa tahun lampau memang juga sudah berhenti beroperasi misalnya ya. Atau juga Merpati Nusantara Airlines misalnya, itu juga sudah dalam proses yang cukup lama berhenti beroperasi. Belum lagi nanti beberapa perusahaan-perusahaan lain misalnya seperti industri gelas misalnya begitu ya, atau juga mungkin perusahaan-perusahaan yang memang relatively sebetulnya sisi operasi sudah sangat minimal, misalnya PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional ya, itu kita kenal sebagai Multipan misalnya ya, itu juga kan sudah relatively tidak cukup banyak lagi aspek operasional yang dikerjakan ya. Sehingga perusahaan-perusahaan dalam kategori seperti ini memang sudah selayaknya segera bisa masuk dalam proses likuidasi ya. Dan saya kira saya gembira bahwa Kementerian BUMN dalam 2 bulan lalu juga sudah mengumumkan bahwa mereka sudah punya rencana juga untuk segera melakukan proses likuidasi atas BUMN-BUMN dalam suasana atau situasi seperti ini ya. Jadi saya kira ini adalah rencana yang mungkin sudah digaungkan sejak era periode Kementerian BUMN dipimpin oleh Bu Menteri Rini Suwandi untuk proses likuidasi ini, tapi memang agak terhambat waktu itu ya, sehingga saya kira di masa kepemimpinan Pak Erick Thohir ini kemudian proses likuidasi BUMN yang sudah relatifly berhenti beroperasi atau sudah sangat minimal beroperasi itu memang mesti segera dipercepat ya, sehingga harapannya nanti ke depan mungkin kita akan memiliki jumlah BUMN yang dalam quantity akan menjadi lebih sedikit, tapi kita akan betul-betul punya BUMN yang lebih sehat, yang punya daya saing ya, yang kemudian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekspansi lebih luas. Jadi saya kira sebagai state-owned companies tidak saja dia harus kuat di pasar lokal domestik, tapi juga dia harus mampu juga mengembangkan kekuatan, diversifikasi, ekspansi ke pasar di luar border Indonesia, menjadi multinational company, menjadi global company. Saya kira itu adalah tujuan-tujuan ke depan yang memang selayaknya ya dicapai oleh perusahaan-perusahaan milik negara di Indonesia. Jadi kalau kita mengaca kepada dunia internasional, kita melihat misalnya di dalam list ya Forbes 100, kita akan bisa melihat begitu banyak perusahaan-perusahaan Cina duduk dalam posisi top 20. Dan kalau kita perhatikan, hampir rata-rata perusahaan Cina yang ada dalam top 20 itu adalah perusahaan milik negara atau BUMN. Jadi bagaimana Cina dengan revolusi ekonomi yang mereka kerjakan di awal 80-an itu kemudian berhasil melakukan suatu upaya merestructure ya, perusahaan-perusahaan milik negara menjadi kekuatan-kekuatan raksasa, dan sekarang bahkan tumbuh menjelma menjadi raksasa-raksasa korporasi global ya. Dan untuk itulah menurut saya juga ada baiknya nanti ke depan perusahaan-perusahaan state-owned companies di Indonesia juga bisa meniru apa yang sudah dikerjakan oleh banyak global companies yang punya background sebagai state-owned companies seperti perusahaan-perusahaan di Cina tadi ya. Jadi memang saat ini mungkin belum banyak ya perusahaan Indonesia yang masuk dalam list Fortune 500 atau Fortune 100 gitu ya. Mungkin hanya beberapa saja yang masuk ya, misalnya kelompok Pertamina atau PLN atau sebagian kelompok anggota Bank Himbara, Bank Mandiri atau Bank BRI. Ke depan tentu kita berharap bahwa perusahaan-perusahaan lain milik negara juga bisa berkiprah di dunia internasional secara lebih baik. Dan menurut saya salah satu kuncinya adalah kemudian tadi kemampuan
daya saing mereka yang bisa lebih kuat bukan saja di pasar domestik tapi juga di pasar internasional ya. Jadi saya cukup optimistik karena kita melihat beberapa case di mana kemudian dalam beberapa keterbatasan ternyata perusahaan milik negara Indonesia juga mampu berkiprah di pasar internasional ya. Bisa kita melihat case-nya PT Inka ya. Kita gembira bahwa dalam 2-3 tahun terakhir Inka juga berhasil misalnya melakukan ekspor ya atas produk loko maupun kereta mereka ke pasar-pasar di Asia ya, pasar Filipina, pasar Bangladesh, juga sebagian ke pasar di Afrika begitu ya. Ini adalah suatu momentum bagus karena kemudian produk-produk Indonesia via Inka kemudian lebih banyak dikenal ya di pasar-pasar di negara-negara developing countries ya. Tapi kemudian Inka juga melakukan suatu strategi menurut saya pas. Jadi dia menggandeng suatu perusahaan rolling stock internasional nomor 6 terbesar di dunia untuk kemudian mereka bersama-sama membuat suatu joint ventures company di Banyuwangi. Jadi mereka akan memproduksi kereta dan juga loko standar global ya, yang kemudian mereka bisa masuk ke pasar premium. Jadi produknya mereka nanti mungkin yang joint ventures dengan internasional ini nanti bisa masuk ke pasar premium, sementara produk mereka yang sekarang ada di Madiun yang sudah mereka ekspor ke beberapa negara juga tetap bisa berjalan beriringan. Jadi di satu sisi mereka punya pasar di low end tapi juga sekaligus mulai masuk ke pasar di medium dan high end. Nah, jadi dengan strategi seperti ini saya kira juga bisa menjadi contoh bagi BUMN-BUMN lain bagaimana kemudian juga mereka bisa mulai masuk ke pasar internasional ya. Jadi saya kira bukan hanya Inka tapi juga beberapa kelompok bisnis BUMN lain seperti Grup Wijaya Karya juga sudah punya footprints ya di pasar di Afrika Utara misalnya. Pertamina juga sudah mengakuisisi banyak sekali sumber-sumber minyak baru di Afrika Utara ya, atau juga di sebagian di negara-negara Arabik ya, dan kemudian juga saya kira perusahaan-perusahaan lain yang secara upaya-upaya original melakukan JV dengan perusahaan-perusahaan mitra di luar kemudian mulai mengenalkan produk Indonesia di banyak kawasan. Saya kira kalau ke depan ya konsolidasi BUMN ya dengan proses holding ini bisa jalan, kemudian value creation bisa diciptakan lebih baik, maka saya yakin bahwa BUMN Indonesia ke depan juga bisa punya daya saing yang lebih tinggi. Jadi harapannya nanti kita akan melihat lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan Indonesia state owned companies listed ya di Fortune 100 dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Jadi mudah-mudahan semua perbaikan secara pembenahan, secara struktural yang dijalankan akan menghasilkan hasil yang betul-betul baik dalam beberapa waktu ke depan. Jadi semoga restrukturisasi BUMN di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat lagi. Itu harapan kita semua.